Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope all of you are in a good condition right now. Meet again with me, Miss Tias. Today we are going to learn about conditional sentence. So we will talk about what will you do if. First of all, let's understand about what is conditional sentence. Conditional sentence is used to speculate about what could happen, what might happen, and what we wish would happen. Jadi conditional sentence itu digunakan untuk menyatakan spekulasi kita tentang apa yang akan terjadi, apa yang mungkin telah terjadi, dan apa yang kita harapkan terjadi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan 3 jenis conditional sentence, yaitu conditional sentence type 1, conditional sentence type 2, and conditional sentence type 3. Setiap tipe conditional sentence ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Now, let's move to conditional sentence type 1. Conditional sentence type 1 is used to express possible situation in the future. Jadi dia digunakan untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, dia memiliki kemungkinan terjadi. Kita lihat contohnya. If I have much money, I will buy larger house. There. Jika saya punya banyak uang, saya akan membeli rumah yang lebih besar. So there is a possibility that I will buy a larger house once I have much money. Jadi di sini ada kemungkinannya apa? Aku akan membeli rumah besar jika aku punya banyak uang. Contoh yang kedua, Rita will fail the exam if she doesn't study harder. Rita akan gagal dalam ujian jika dia tidak belajar dengan lebih giat lagi. So there is a possibility that Rita will fail at the exam if she doesn't study hard. Jadi di sini ada kemungkinannya apa? Rita akan gagal dalam ujian jika dia tidak belajar dengan lebih rajin. Nah, dari 2 contoh ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa pattern atau rumus dalam pembuatan conditional sentence type 1 ini adalah, nah, if diikuti simple present untuk kalimat dependence, dan untuk kalimat independence-nya ada subject diikuti will plus verb base. Jadi dalam kalimat conditional sentence itu ada 2 kalimat dependence dan kalimat independence. Kalimat dependence-nya adalah yang pertama ini. Ada if diikuti simple present tense. Kemudian kalimat independence-nya ada subject diikuti will, kemudian verb base. Verb base itu merupakan verb dasar atau verb 1 yang tanpa ada tambahan s atau es-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke contohnya. If kemudian diikuti oleh simple present. Simple present itu terdiri dari subject dan juga verb yang ditambahin s atau es. Jika belum paham tentang simple present tense, bisa melihat video saya yang lainnya yang membahas lebih dalam tentang simple present tense. Kemudian di sini ada subject I, verbnya adalah have. Untuk kalimat independence-nya ada I diikuti will, kemudian verb base by. Nah, untuk kalimat di contoh yang kedua ini ada yang sedikit berbeda ya teman-teman. Di sini kalimat yang di depan merupakan kalimat independence, sedangkan yang di atasnya adalah di dependence. Keduanya benar teman-teman, asalkan rumusnya tidak dirubah. Maksudnya dirubah seperti apa? If itu harus diikuti oleh simple present tense. Tidak boleh if itu diikuti oleh will, subject will, dan juga verb base. Kita analisis Rita sebagai subject, oke, sesuai will. Kemudian fail sebagai verb base. Nah, sudah sesuai. Kemudian untuk kalimat dependence-nya ada if, subjeknya adalah she. Nah, karena di sini adalah negatif, bermakna negatif kalimatnya, yaitu ada kata not, kita perlu kata kerja bantu. Kata kerja bantu dalam kalimat simple present tense itu ada do dan juga does. Di sini kita memakai does karena subjeknya adalah she, tunggal. Jadi bisa kita simpulkan bahwa conditional sentence type 1 itu berfungsi untuk menyatakan kemungkinan yang terjadi di masa depan. Next, untuk conditional type 1, you can use unless instead of if, which is mean if not. Jadi kita bisa memakai kata if dalam conditional sentence, tapi if ini memiliki makna sebagai if not. Contohnya, you will miss the bus unless you hurry up.
kamu akan ketinggalan bisnya jika kamu tidak cepat-cepat. If you don't hurry up, you will miss the bus, or you will miss the bus if you don't hurry up, it seems. I will go with you unless it rains. Aku akan pergi denganmu jika tidak hujan. Kalau mau dibikin if juga bisa. I will go with you if it doesn't rain. Seperti itu. Next, kita lanjut ke conditional sentence tipe yang kedua. Nah, second conditional is used to state contradiction situation that actually exists or happen now or later. Jadi dia menyatakan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang terjadi saat ini. Contohnya, if I had a car, I would drive to Puncak very often. If I had a car, jika saya punya mobil, aku akan sering-sering mengendarai ke Puncak. Nah, kalau dia bilang if I had a car, berarti kenyataannya dia tidak punya mobil. Ya, so I don't have a car. It is the fact. So I don't drive to Puncak very often. Contoh yang kedua, if Mr. Januar were a rich man, he would buy that huge house. Jika Pak Yanuar itu adalah orang kaya, dia akan membeli rumah yang luas itu. So, if you say if Mr. Januar were a rich man, berarti kenyataannya dia tidak kaya. Mr. Januar is not a rich man. So, he doesn't buy that huge house. Dari kedua contoh ini, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pattern dalam pembuatan conditional sentence type 2 itu adalah if diikuti simple past, diikuti subject plus would, could, or might, diikuti verb base. Ini adalah contohnya. Mari kita analisis contoh dengan rumusnya. If oke. Simple past tense itu adalah subjek yang diikuti oleh verb 2. Di sini ada subjek I. Nah, verb 2-nya dari memiliki adalah had. Kemudian untuk kalimat berikutnya ada I, kemudian would. Nah, diikuti drive sebagai verb 1. Kemudian untuk kalimat berikutnya ada if, subjeknya Mr. Januar. Nah, simple past di sini karena kita kalimat pengandaian, kita tidak menggunakan was, tapi kita menggunakannya were. Apapun subjeknya, ketika kita menggunakan simple past tense untuk kalimat pengandaian, kita memakai yang were. Kemudian untuk kalimat independence-nya ada he, kemudian would, diikuti verb 1 berupa by. Selanjutnya, kita akan membahas tipe conditional sentence yang ketiga. So, it is express a hope or expectation that contradicts what already happened in the past, or it is expressing that an expectation is against the past reality. Jadi dia itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berlawanan dengan sesuatu yang diharapkan terjadi di masa lalu, tetapi dia tidak terjadi. Contohnya, if you had visit us last weekend, we would have had a party. Jika kamu mengunjungi kami minggu yang lalu, kami akan mengadakan pesta. Berarti kalau dia bilang if you had visit us, kenyataannya dia tidak mengunjungi kita, kamu tidak mengunjungi kita, sehingga kita tidak mengadakan pesta. Kemudian contoh yang kedua, if Rudy hadn't been able to speak English well, Rudy would have lost his way in London. Jika Rudy tidak bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik, Rudy akan tersesat di London. Berarti kalau dia bilang jika Rudy tidak bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik, berarti kenyataannya Rudy bisa berbicara Inggris dengan baik. So, dari kedua contoh ini bisa kita analisis. Rumusnya adalah if diikuti past perfect untuk kalimat dependence-nya, dan subject diikuti would, could, might, diikuti have, dan juga verb 3 atau been untuk kalimat dependence-nya. Mari kita sesuaikan dengan contohnya. Apakah sudah sesuai? Nah, di sini ada if. Oke, you sebagai subjek. Nah, past perfect itu rumusnya adalah had diikuti oleh verb 3. Nah, untuk past perfect ini enak ya teman-teman. Dia tidak peduli subjeknya apa, semuanya pakai had. If you had visit us last weekend, we would have a party.
We would have had a party. Jika kamu mengunjungi kami minggu lalu, kami akan mengadakan pesta. Berarti kenyataannya apa? You didn't visit us. Kamu tidak mengunjungi kami, sehingga kami tidak mengadakan pesta. Contoh yang kedua, if Rudy had not been able to speak English well, Rudy would have lost his way in London. Jika Rudy tidak bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik, Rudy akan tersesat di jalanan London. Berarti kenyataannya gimana? If Rudy had not been able to speak English very well, kenyataannya adalah Rudy bisa berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik. Now, here are the pattern of conditional sentence type 3. Mari kita cocokkan apakah sesuai dengan contoh yang sudah ada. Oke. Di sini ada rumus have diikuti past perfect. Kemudian untuk kalimat dependency-nya ada subject, would, could, might diikuti have plus verb 3. Oke, if, past perfect itu adalah subject yang diikuti oleh had plus verb 3. You sebagai subject, had, kemudian visited sebagai verb 3. We would have had sebagai verb 3. Contoh yang kedua, if Rudy sebagai subjek. Nah, karena dia bermakna negatif, kita menambahkan not saja. If Rudy had not been able to speak English very well, Rudy sebagai subjek would have lost merupakan verb 3. Jadi kesimpulannya adalah tipe conditional sentence yang ketiga ini digunakan untuk menyatakan harapan atau ekspektasi yang berlawanan dengan apa yang sudah terjadi di masa lampau. Okay, that's all my explanation about conditional sentence type 1, type 2, and type 3. Semoga dapat membantu kalian dalam belajar bahasa Inggris. Thank you so much for your attention. If you have any question, you can give comment below, and I will give response to your question. Once again, thank you so much for your attention. Bye.